Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wim Brata Atmaja dari divisi marketing di Raja Sukses Propertindo atau Rumah Ningrat. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang fraud. Apa sih itu fraud? Fraud adalah kecurangan dalam laporan keuangan ya. Dalam bidang ekonomi, fraud itu sering dilakukan saat penulisan laporan keuangan. Tentu saja perbuatan ini dapat merugikan perusahaan dan kekeliruan dalam mengambil keputusan. Agar dapat mendeteksinya, berikut pembahasannya ya. Pengertian fraud sendiri itu yang tadi adalah penyajian keuangan palsu secara sengaja dan menghilangkan atau menambahkan jumlah untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contoh fraud adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan-penipuan keuangan yang lainnya. Fraud sendiri itu dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun perusahaan secara utuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fraud adalah serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum atau ilegal yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu ada juga nih jenis-jenis fraud ya, fraud sesuai dengan pengertian fraud. Berikut adalah jenis fraud yang bisa terjadi di lingkungan perusahaan berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama itu adalah korupsi, salah satu contoh fraud yang paling marak terjadi di Indonesia. Korupsi biasanya berbentuk penyuapan, pemerasan, atau penyalahgunaan informasi suatu instansi. Wujud yang dapat terbentuk dari fraud jenis ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah demi kepentingan jangka panjang. Yang kedua ada juga pencucian dan penggelapan uang. Pencucian dan penggelapan uang adalah jenis kasus fraud di perusahaan yang berkolerasi dengan white collar crime. Dalam jenis penipuan ini pelaku akan menyalahgunakan aset yang dipercayakan padanya. Lalu contohnya adalah multi level marketing dan skema Ponzi ya. Jadi pelaku yang akan menggelapkan aset para investor yang dipercayakan padanya gitu loh. Yang ketiga adalah pencurian data. Pencurian data adalah salah satu jenis kasus fraud di Indonesia yang terjadi melalui pengambilan data penting instansi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas. Lalu penipuan jenis pencurian data itu disebut computer fraud ya, jika pencatat data baik berupa pembukuan keuangan atau catatan operasional hingga data pribadi suatu perusahaan terpusat pada komputernya. Lalu yang keempat adalah penyimpangan aset. Penyimpangan data merupakan salah satu jenis kasus fraud di Indonesia yang paling umum terjadi dalam sebuah perusahaan. Jenis penipuan ini itu meliputi seluruh tindakan berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan aset yang dipercayakan pada orang tersebut. Lalu walaupun penyimpangan aset paling banyak terjadi dalam perusahaan, namun penyimpangan ini merupakan yang paling mudah dideteksi selama pencatatan dan pengelolaan keuangan perusahaan yang dikerjakan dengan baik. Biasanya faktor penyebab umumnya apa sih fraud itu? Beberapa faktor yang sering terjadi penyebab fraud adalah yang biasanya itu tekanan ya. Apalagi tekanan ekonomi. Faktor ekonomi itu menjadi faktor penyebab fraud yang pertama. Hal ini disebabkan karena seseorang yang berada di bawah tekanan ekonomi dapat melakukan fraud demi memenuhi kebutuhan ekonominya gitu loh. Karena dorongan faktor ekonomi inilah seseorang dapat mengambil keputusan yang salah sehingga berujung fraud, dan hal tersebut dilakukannya hanya untuk keuntungannya diri sendiri. Yang kedua itu biasanya keinginan dari individu. Kedua faktor penyebab fraud adalah faktor individu. Ini biasanya terjadi dalam pelaporan keuangan dan penipuan. Faktor individu tertanam di dalam diri seseorang di mana terdapat kategori, yaitu moral dan motivasi. Kategori moral itu biasanya ketika keserakahan dalam diri seseorang muncul dan itu memicu untuk melakukan fraud. Sedangkan untuk kategori motivasi itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, sehingga fraud sering terjadi, sering menjadi pilihan guna memenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi buat teman-teman marketing, usahain
jauhin yang disebut fraud ini ya. Ketika terima kuncinya 10 juta ya bilang aja 10 juta nggak masalah. Kita di sini carinya cari saudara bukan cari musuh, apalagi hanya cari uang semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.